Ini gimana Pak? Kok bisa jadi kayak gini nih Pak? Tadi kan awalnya basement ya? Ini kan parkiran ya? Parkir sepeda motor dinas lah gitu. Kok jadi kafe gini ya Pak? Ini gimana Pak? Kok bisa jadi kayak gini nih Pak? Tadi kan awalnya basement ya? Ini kan parkiran ya? Parkir sepeda motor dinas lah gitu. Kok jadi kafe gini ya Pak? Saya kaget aja berubah begini gitu kan. Udah luar biasa banget berubahnya gitu. Ya lapangannya Pak, jadi kayak lapangan bola. Boleh mau nyobain trek lari. Nah, boleh mau nyobain. Terus ada videotron. Nah makanya saya juga lihat kan kayak gedung Dispenat kan dulu kan tidak seperti ini, udah berubah banget gitu. Iya, ini lebih kelihatan apa? Antik ya. Lebih fresh lah gitu kan. Ini kalau sore Mas, lampu nyala itu bagus lagi. Ini kan ada acara press tour, nanti kegiatannya itu apa tuh Pak? Nanti yang pertama kita akan berkunjung ke Korem Mas. Korem 02 Pamungkas itu di Jogja. Sekitar Malioboro itulah. Terus yang kedua nanti di Satuan 403. Nah, nanti di situ ngelihat perumahan prajurit pasti Mas kepingin tinggal di situ. Percaya nggak? Mungkin suasananya atau gimana gitu ya Pak ya? Pokoknya beda lah. Beda. Nanti kita lihat di sana, pasti penasaran. Nah kalau yang saya dengar itu kan ada petani tuh Pak, yang apa kelengkeng gitu. Oh iya. Ya. Serda Mugianto, ya. Dia mempunyai kekurangan Mas, difabel. Oh difabel. Iya, dia nggak punya kakinya, diamputasi. Iya, diamputasi gara-gara kena ranjau darat waktu penugasnya di Ambon. Ayo kopi dulu Pak. Iya, ya Pak. Ayo, Pak. Iya, minum dulu kopinya. ora iso ilang yen dieling-eling yen dieling-eling manise ora iso ilang laku-laku nang Yogyakarta lali omah lali waktu mrono kanca mrene kanca. Waktu senam kemarin Om dari belakang itu maju terus ke depan itu gimana ceritanya? Kenapa itu? Ada apa tuh? Ada apa ya? Itu Pemandangan indah di depan apa gimana itu? semuanya indah. Kita dapat olahraga. Bukan yang instrukturnya. Bukan. Itu bagian dari itu semua. Tapi kita memberikan suatu kesegaran untuk berolahraga kan. Selama ini kita sibuk dengan meliput, merokok, ngopi, ngetik berita, lupa olahraga. Ini saatnya. Itu yang penting.
Hatta. Saya pasang di sini. Bersama Pak Danrem, Pak Sesdis Penerangan, kita masuk ke ruangan yang pernah menjadi tempat kerja Bung Hatta tahun 49 sampai 1950 ketika ibu kota negara pindah ke Yogyakarta. Apa yang ada di Korem, maksudnya gedung dan bangunan waktu saya masuk di Korem, saya merasa bahwa saya kembali kepada masa itu ya. Nah, jadi kondisi gedung dan apa yang mungkin yang sudah difasilitasi yang Bapak kasih sendiri kan, jadi Korem itu bentuknya seperti itu dengan awal mulanya seperti itu. Nah, jadi gambaran-gambaran seperti itu tuh saya merasa bahwa saya kembali ke zaman itu. Pak Danrem kemarin juga cerita kalau ruangan itu sekarang jadi ruangan dia. Akhirnya terinspirasilah dia untuk saya kerja kayak dilihat sama Pak Hatta nih. Jadi mau nggak mau saya harus seperti Pak Hatta inginkan. Nah, saya gambarkan ruangan itu. Saya kemarin ngelihatin ruangan itu jadi merasa bahwa begini dulu kerjanya Pak Hatta ya. Jadi tamu-tamu yang berkunjung itu seperti ini. Sekarang TNI sudah semakin profesional, sudah semakin sejahtera, sudah semakin baik. Baraknya sudah baik, terus infrastruktur hunian mereka juga baik. Walaupun saat ini sebagian mereka di antara mereka itu sedang berada di daerah-daerah tugas yang berbahaya. Tentu kita berharap setelah mereka kembali, mereka bisa menikmati rumah baru, hunian baru, barak baru, dan bisa semakin profesional dalam menjalankan tugas. Model dari perumahan yang dibangun, desainnya itu memang benar-benar modern sekali. Jadi merasa bahwa saya kayak membeli rumah baru. Jadi bukan, padahal sebenarnya itu desain yang sederhana, yang sebenarnya awalnya sudah terbentuk seperti itu, tapi didesain jadi modelnya modern seperti itu. Jadi rumah bekas didesain jadi modern. Itu yang menurut saya yang sebenarnya bagus sekali sistem desain yang dibuat oleh Bapak Kasat. Kalau seperti dulu kan kita masuk harus perbaiki atap, mungkin perbaiki jemuran belakang, mungkin saluran air. Nah, kalau sekarang udah enggak, jadi Tinggal masuk ya. tinggal masuk. Di museum yang paling terkesan itu kita bisa melihat senjata-senjata yang zaman dahulu yang digunakan ya kan. Di situ juga ada senjata yang udah lawas banget, yang ada yang juga dari bekas digunakan dalam peperangan-peperangan gitu kan. Yang menjadi menarik itu mungkin pertama soal digitalisasi yang ada ya, yang dibuat di museum itu. Menurut saya itu mungkin pertama kali yang ada di museum yang saya lihat ya. Segitu mudahnya kita melihat suatu peristiwa peperangan dengan digitalisasi. Jadi kita mau pertempuran di zaman apa nih, di perang apa nih, kita tinggal buka bukunya langsung ada tayangan. Senjata berbagai jenis kita lihat di museum, termasuk peran RRI juga di situ ada. Itu satu. RRI ketika itu untuk memberikan semangat bagi prajurit-prajurit kita bahwa kita bangsa Indonesia masih ada, meskipun saat itu dalam keadaan darurat.
bahwa kita masih tetap satu. Di Bunker TNI Angkatan Darat, toh museumnya. Mantap, Museum TNI Angkatan Darat. Kita siap mengekspos agar generasi muda Indonesia perlu mengetahui sejarah perjuangan oleh TNI Angkatan Darat dalam mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa ada bunker di bawah ini yang perlu kita ketahui. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada tim dari Dispenat yang sangat luar biasa berkunjung ke petani-petani kita yang ke depan dipastikan petani kita akan dikenal oleh masyarakat luas, dan endingnya apa? Di sini akan terjadi kunjungan wisata terutama di wilayah Borobudur ini, dan akan mendapatkan imbal balik ekonomi akan berputar di sini karena ini akan dikenal oleh masyarakat dengan adanya media-media yang datang ke sini. Buat saya ini hal yang baru sebetulnya. Kedatangan wartawan dengan jumlah yang banyak itu hal yang baru, tapi juga menarik buat saya. Saya juga sebetulnya ingin memperkenalkan untuk jadi petani itu menyenangkan. Sekarang generasi muda jarang yang mau jadi petani. Kalau emang petani menyenangkan, anak muda pasti juga mau kok. Pak Mugianto, dia juga membuktikan bahwa tentara itu tidak hanya pandai memegang senjata, tapi juga bisa membaur dengan masyarakat, membina masyarakat, menyejahterakan masyarakat. Yang menarik itu mungkin Pak Mugianto ini tidak pernah pelit ilmu yang saya tahu. Jadi saya tanya kan tadi, orang-orang di sini itu mau diajarin, maksudnya Pak Mugianto siapa yang mau bertani, udah saya ajarin. Inspiratif banget, maksudnya dengan keterbatasan kan kebanyakan kalau kita memiliki keterbatasan apalagi fisik ya, itu kan kita pasti patah semangat dan segala macamnya. Tapi Pak Mugianto ini menunjukkan kalau walaupun kita punya keterbatasan tapi itu bukan jadi suatu halangan. Saya senang sekali nih, pertama mungkin kedekatan antara kami wartawan dengan bapak-bapak TNI yang ada di Dispenat ini akrab sekali. Saya selama ini ketemu ya tanpa disadari semuanya berjalan dengan merasa bahwa kami adalah sahabat, kami adalah teman. Itu tanpa disadari. Ada kesan bahwa ini jadi awal pertemanan kami yang panjang begitu di kemudian hari. Begitu sih. Kita merasa itu dari antara wartawan dengan aparat TNI itu jadi tidak ada gap sama sekali. Jadi kita ngerasa kayak kekeluargaannya terbentuk sekali karena kita juga di satu bus, satu tempat homestay penginapan dan segala macamnya.